حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Makin banyak bertanya, insya Allah makin luas pemahaman panjenengan. Silahkan. Alhamdulillah, ini yang luar biasa. Amalan yang terbaik itu amalan yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita ahli ibadah tapi tidak memberi manfaat bagi lingkungannya, cemen men. Gitu kan. Jadi justru yang khairun nas, manusia terbaik kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Membantu orang, berderma ke orang, ngantarkan orang ke rumah sakit, memberi orang yang lapar, itu yang luar biasa. Walaupun panjenengan ahli sholat, ahli puasa, terus pelit, bertentangan. Karena sebenarnya hakikat orang beribadah untuk bagaimana dia bisa mampu memperbaiki dirinya, beramal bermanfaat untuk dirinya, dan bagaimana amalan ibadah yang menempat dirinya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu esensi. Jadi justru di bulan-bulan haram, bulan mulia ini, perbanyak amal soleh, amal kebaikan itu bukan hanya urusan hablum minallah, tapi hablum minannas, hablum minal alam, lingkungan. Itu. Jadi dengan tetangga baik. Kita ini, penyakit kita ini dari dulu gampang kumat, Pak. Gampang kumat gini. Jamaah loh. Jamaah rajin yang masjid. Beda sedikit paham, musuhan. Penyakit gak gelem nyopo, itu penyakit, Pak. Gak boleh. Sama orang yang beda agama lo iso apik. Saya podo sahadate lo, gak kelar-kelar musuhane. Wis mari gitu ya. Itu jadi justru yang terbaik itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, insyaallah. Walaupun jenengan harus tengah malam bangun karena ada tetangga ternyata anaknya menangis teriak-teriak, ikut bangun, ikut bantu. Anak apa jeng? Ndak tahu anakku teriak-teriak begini, ikut melean di situ. Itu luar biasa. Ada kepedulian. Ayo antar ke rumah sakit dicek, luar biasa. Nggak ada mobilnya, kendaraannya ada, saya nanti kita keluarin. Kalau nggak ada, tetangga sebelah coba tak minta, mudah-mudahan diizinkan. Gitu, Pak. Demikian Bunda ya. Monggo kalau ada lagi, silakan Bu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya bagus. Sholat syukrul wudu, sholat setelah wudu, dan sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang Ibu tanyakan mulanya itu sholat mutlak semua. Mulanya sholat mutlak semua. Idza dakhala ahadakumul masjida falam yajlis hatta yusolli rakaatain, rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian memasuki ke dalam masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Pokoknya siapapun masuk ke masjid, sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Itu sholat mutlak awalnya. Cuma ulama kemudian menyandingkan sholat opo jenenge ya karena setiap masuk masjid sholat udah kasih nama aja sholat tahiyatul masjid. Itu dari ulama yang beri nama itu. Dulunya awalnya sholat mutlak seperti itu. Kemudian syukrul wudu, sholat syukrul wudu itu bukan dari Rasulullah, maka bid'ah. Nah, gitu. Kalau pakai bahasa bid'ah, itu bid'ah. Nabi tidak mengerjakan, Nabi tidak mencontohkan, tapi Nabi bangga. Jadi saat Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi diberi persinggahan, kesempatan masuk ke surga, Nabi itu kaget. Loh, ono suara terompah. Iki suaranya Bilal iki. Bilalnya masih di bumi, masih hidup.
Nabi Isra Mi'raj masuk ke surga, dengar suara Bilal berjalan terompahnya, tak tok tak tok, mungkin gitu suaranya. Loh, iki Bilal sudah ada di surga, loh mendahului saya ternyata. Ketika Nabi besoknya sudah di bumi, tanya, hai Bilal, apa yang membuatmu engkau mendahului aku di surga? Bayangkan, sahabat Rasulullah bernama Bilal bin Rabah mendahului Nabi berada di surga. Hebat apa hebat? Hebat. Kamu mendahului saya ke surga, apa amalanmu wahai Bilal? Nabi gak aruh ya Nabi, ketoknya gak aruh, tapi insya Allah Nabi lebih tahu ya. Jadi ini untuk menjelaskan ke umat. Jadi kalau saya bilang, apa amalan wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku usai berwudu lalu aku sholat 2 rakaat, dan itu aku lakukan terus. Aku berwudu, habis wudu aku sholat 2 rakaat, lalu aku wudu lagi sholat 2 rakaat. Kata Nabi, itu yang menjadikan engkau mendahului aku di surga. Maka Nabi merekomendasi surat sholat apa namanya kalau habis wudu sholat? Gak ada namanya. Para ulama wis yang gampang aja, syukrul wudu. Itu nama-nama aslinya awalnya sholat mutlak. Cuma ketika sudah diberi nama seperti sholat sebab akibat. Jadi sholat sebab akibat. Nah tadi kalau masuk masjid ya Bu, waktu tunggunya qomat masih lama, itu mana dulu nih? Tahiyatul masjid dulu, syukrul wudu dulu. Dua-duanya boleh. Mana dulu? Tapi kalau dikaitkan dengan sholat zuhur atau maghrib, isya atau subuh, habis azan panjenengan masuk, ini kan ada 3 waktu, ada 3 sholat: syukrul wudu, tahiyatul masjid, qobliyah subuh. Waktu tunggunya kalau 15 menit, alhamdulillah bisa semua dikerjakan. Ternyata waktu tunggunya cuma 3 menit. Kalau 3 menit berarti harus milih yang mana nih harus dikerjakan. Pilihan manapun boleh. Mau syukrul wudu boleh, tahiyatul masjid boleh, qobliyah subuh boleh, rawatib boleh. Bedanya apa? Kalau milih syukrul wudu hanya dapat pahala syukrul wudu saja. Kalau milih tahiyatul masjid hanya dapat pahala tahiyatul masjid saja. Tapi kalau panjenengan milih rawatib yang punya waktu sholat, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, qobliyah asar, panjenengan akan mendapatkan nilai pahala semuanya. Itu bedanya. Kalau waktunya mepet cuma tinggal 2 rakaat saja. Tapi kalau waktunya masih panjang, ya monggo 6 rakaat berarti kan? Seperti itu. Bisa dipahami Bu? Oh, waktu haram. Karena ini dikaitkan dengan sholat sebab akibat. Kan sudah awalnya kan mutlak, tapi sudah menjadi sebab akibat. Sebab masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Sebab wudu, sholat syukrul wudu. Ketika sholat ada sebab, tidak terbatas waktu, kapanpun boleh, termasuk waktu yang dilarang. Panjenengan habis sholat asar pulang, datang ke masjid jam 5, kan belum maghrib, sholat tahiyatul masjid, itu waktu yang dilarang, tapi boleh. Termasuk sholat syukrul wudu. Habis subuh pulang karena hari raya, sholat hari raya di masjid, balik lagi ke masjid kira-kira jam 5:30, karena itu masih waktu yang dilarang. Panjenengan sholat tahiyatul masjid. Karena tadi wudu, syukrul wudu boleh, tidak dilarang, tidak haram. Dan waktu-waktu yang dilarang itu memang dilarang, tapi belum mesti hukumnya haram. Larangan itu bisa jadi makruh saja. Tapi berkenaan dengan yang ditanyakan, bagaimana kalau sholat tahiyatul masjid, syukrul wudu tadi pada waktu yang dilarang itu, hukumnya boleh,
Bahkan sholat yang dikerjakan mendapatkan pahala sebagaimana mestinya. Demikian, Bu. Oh, enggak ada hubungan. Habis wudu mau handukan apa enggak. Jadi kalau habis wudu karena masih basah sholat syukur wudu, kalau habis wudu kering tidak syukur wudu, bukan. Pokoknya udah wudu tapi belum sholat, gitu kan. Habis wudu dari rumah langsung ke masjid, ya syukur wudu, tahiyatul masjid, syukur wudu, atau syukur wudu, tahiyatul masjid, atau syukur wudunya di rumah sholatnya, gitu. Seperti itu, Bu. Jadi kalau masalah mengeringkan air kering sendiri atau dikeringkan atau dibiarkan, itu tidak ada kaitannya dengan itu. Demikian tata cara atau adab bermakmum, ya. Pertama, Ibu, Bapak, sholat dianjurkan berjamaah, ya. Sholat fardu. Panjenengan ibu sholat di rumah, upayakan ajak anaknya sholat berjamaah. Kalau pas suami di rumah nggak ke masjid, ajak berjamaah. Suami jadi imamnya. Syukur-syukur ke masjid. Terus artinya ada masalah. Kita mau sholat zuhur nih, datang terlambat. Sholat dianjurkan berjamaah. Tahu-tahu ada masih tersisa satu orang sedang sholat. Apakah boleh saya berjamaah dengan orang yang sedang sholat tadi? Padahal saya tidak tahu dia sholat apa. Sholat sunnah, sholat wajib, atau sholat qadha, atau sholat apa. Bagi makmum tidak peduli. Dia mau sholat apapun tidak peduli. Pokoknya derek makmum, ya boleh kita ngasih tahu, mungkin sedikit menempel gitu kan. Tidak usah ngagetin. Sampai kaget gini, bisa batal imamnya. Ya cukup di pelan-pelan saja, pelan-pelan. Atau takbir kita yang dikerasin, Allahu Akbar, ngerti deh, oh dia bermakmum. Dilalah imamnya mungkin kurang pengetahuan. Dia sholat ba'diyah zuhur. Begitu tahu, loh saya ba'diyah zuhur kok ono sing arep melo sholat zuhur, tangannya gini-gini. Kalau boleh ngomong, jangan gitu kan. Kalau boleh ngomong, cuman kan nggak boleh ngomong, tangannya gini-gini, nggak perlu. Atau tangannya gini, angkat tangan, nggak perlu. Tetaplah panjenengan memberikan kesempatan untuk diikuti, sehingga memperlambat gerakannya, mengeraskan takbirnya. Tidak perlu memberi isyarat saya sholat sunnah loh, nggak perlu. Itu karena ada, saya pernah ngikutin orang begitu Allahu Akbar kenceng gerakannya, kabur dia, ketakutan. Gitu. Akhirnya kan, nah kalau saya tidak bisa mengejar, ya sudah, saya mufarokoh, artinya membatalkan bermakmum. Tapi kalau saya masih bisa ngejar gerakannya tidak terlalu cepat, seutamanya ikut gerakan dia walaupun agak cepat, utamanya begitu. Tapi kalau sekiranya waduh gak nututi saya secepat itu, gak bisa secepat itu, ya sudah mufarokoh, artinya niat membatalkan jamaah, neruskan sholat sendiri. Tapi yang afdol bisa gabung terus sampai selesai, yang afdol itu. Jadi Allahu Akbar ngikut makmum. Nah, yang sholat sunnah tadi diikutin tadi, dia memberikan kesempatan makmumnya selesai Fatihah, kemudian takbir rukunya dikeraskan Allahu Akbar, seolah-olah imamnya sholat zuhur. Gitu. Dilalah orang ini ternyata bukan ba'diyah zuhur, Pak, qobliyah zuhur. Dapat 2 rakaat, dia kan tahiyat akhir, assalamualaikum. Lah makmumnya kan cuma dapat 2 rakaat, dia berdiri lagi. Orang yang tadi imam bisa bermakmum untuk sholat zuhur. Paham nggak betul? Jadi orang yang makmum imam tadi kan dia sholat qobliyah zuhur nih, tapi dimakmumin sholat zuhur gitu kan. Nah begitu 2 rakaat kan dia salam, loh saya belum sholat zuhur kok. Dia bermakmum ke imam tadi, ke makmum yang sholat zuhur tadi, menjadi makmum. Nah makmum tadi
Ketika diikutin, dia niat jadi imam. Sunnah meniatkan jadi imam. Kalaupun tidak niat jadi imam, boleh dia terus aja dia sholat. Nah, cuma yang tadi sholat sunnah qobliyah tadi, dia bermakmum sholat zuhur. Seperti itu boleh seperti itu, Pak. Baik Ibu, cukup apa? Jam 11? Kurang dari sama nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibunda semuanya, Bapak yang hadir, matur nuwun. Alhamdulillah, tema tentang keutamaan bulan Muharram atau bulan haram adalah keutamaan yang ada pada 4 bulan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Perbanyak amal soleh dan jauhkan perbuatan-perbuatan dosa, sebab itu yang akan meninggikan derajat kita ke dalam derajat kemuliaan. Yang kedua, teruslah kita belajar untuk memperbaiki amal kita, ibadah kita kepada Allah, sehingga amal ibadah kita semakin berkualitas. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ini menjadi wasilah pertemuan kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Wahai Allah, ya Tuhan kami, tidak ada zat yang patut kami sembah ya Allah kecuali Engkau ya Allah, yang tiada Tuhan kecuali Engkau yang patut disembah. Tempat kami menuju kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Rabb kami, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang mencintai amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, perbaikilah kehidupan kami, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami, perbaikilah generasi penerus kami, perbaikilah nasib bangsa Indonesia tercinta. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertobat kepadamu dan Engkau menerima taubat kami. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah usaha kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah anak turunan kami, berkahilah kehidupan kami. Anugerahi saat yang paling indah, saat pertemuan nanti ya Allah, perjumpaan denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.